kenapa sih perusahaan itu sering banget mencari kandidat yang umurnya masih muda atau dibatasi umurnya. Padahal kan yang membutuhkan biaya banyak itu yang umurnya sudah bukan tua ya, dewasa seperti itu ya. Mereka yang lebih membutuhkan untuk biaya keluarganya lah dan lain-lain. Nah, itu gimana Bunia? Halo teman-teman, selamat datang di channelnya YECko ID. Kalian pasti tahu kali ini kita akan membahas apa? Ya, bener banget, kali ini kita akan membahas tentang dunia kepekerjaan. Dan kali ini kita udah ditemani melalui via telepon dengan salah satu HR dari salah satu perusahaan, yaitu ada Bunia. Halo Bunia. Halo juga semuanya. Apa kabar Bunia? Alhamdulillah masih kabar baik. Oke, jadi special guest kita kali ini adalah Ibu Nia Fitria. Jadi beliau merupakan HR Executive PT Consmen Indonesia dan lulusan dari Universitas Internasional Batam dan juga Nanjing Xiaozhuang University. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Nanjing University of Aeronautics and Astronautics China. Dan masih banyak prestasi-prestasi lainnya, pastinya ada program exchange dan juga menjadi pembicara dalam seminar-seminar. Begitu ya, Bu Nia? Iya benar. Oke, keren banget. Aku melihat semua ini itu merasa iri sekaligus termotivasi ingin menjadi seperti Bu Nia. Terima kasih. Jadi Bu Nia, akhir-akhir ini kan sering banget tuh ada berita banyak banget di luar sana di sosial media ataupun di TV bahwa PHK itu semakin marak dan juga lapangan kerja semakin susah, apalagi ditambah dengan COVID-19 ini. Jadi yang tadinya lapangan kerja susah sekarang makin susah dan PHK akhirnya makin besar-besaran. Nah, maka dari itu hari ini kita, terutama saya nih, mau tanya langsung ke expertnya yang biasa menangani calon-calon pelamar tentang tips agar lamarannya bisa dilirik sama HRD atau Human Resource Department. Well, jadi Bunia, pertanyaannya nih yang pertama. Silahkan. Oke, saya mau tanya nih, kalau dari sudut pandang HRD sendiri atau Human Resource itu, apa sih yang pertama kali dilihat ketika menerima lamaran pekerjaan melalui offline maupun online? Apakah amplopnya atau apanya? Oke, jadi biasanya berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, itu ketika saya menerima lamaran pekerjaan, baik itu dalam bentuk offline atau dalam bentuk online, yang paling pertama, ini kalau yang offline ya, yang paling pertama yang saya lihat itu adalah amplopnya sendiri. Jadi biasanya kalau misalnya ada orang yang ngirim lamaran secara langsung atau offline, itu amplopnya tuh agak bersih lah gitu, warna coklat. Biasa amplop biasanya tuh warna coklat, terus dia bersih, terus di amplopnya itu tertulis tuh atas nama siapa, kemudian melamar di posisi apa. Jadi udah jelas tertulis di depan amplopnya. Nah, ketika saya buka amplopnya, itu kertasnya masih bersih. Saya suka aja sih kalau ngelihat bentuk-bentuk lamaran atau surat lamaran yang bersih seperti itu. Nah, kalau misalnya online, biasanya kalau online yang pertama saya lihat itu adalah alamat email si pengirim. Nah, saya tuh suka ngeliat tuh kalau misalnya alamat emailnya itu namanya agak-agak banyak angkanya, atau ada besar ada kecil, atau nama-nama panggilan, itu saya agak kurang sih. Jadi biasanya kalau misalnya menggunakan nama lengkap, itu alamat emailnya, dan subjeknya jelas. Jadi subjeknya juga harus dilihat nih. Kalau misalnya subjeknya cuma tulis lamaran, nah saya juga bingung nih, ini lamaran apa gitu. Kalau misalnya subjeknya ditulis lamaran HR, kemudian underscore nama gitu, nama Nia Fitrian contohnya. Nah itu saya suka ngeliat yang kayak gitu. Jadi penampilan awal sih yang saya lihat biasanya. Baik, jadi harus rapi begitu ya Bu Nia ya?
Harus rapi ya. Soalnya kadang banyak yang lecek gitu, yang belum masuk yang udah lecek gitu. Oke, terus bener nggak sih Bu Nia kalau ada salah satu audiens nih yang tanya waktu itu bahwa biar lamaran kita itu dilirik sama HR-nya, kita harus bikin amplopnya itu semenarik mungkin. Jadi misalnya amplopnya itu diwarnain atau dihias dengan sesuatu pokoknya agar beda, sebeda mungkin dengan yang lainnya. Terus ketika untuk online, subjeknya harus juga beda dari yang lainnya. Jadi kata-katanya dibuat seindah mungkin biar si HR ini ngelirik. Itu bener atau enggak sih sebenarnya? Em, Sebenarnya berdasarkan pengalaman saya belum pernah menerima amplop lamaran pekerjaan yang secara langsung, secara offline, itu yang dihias-hias, yang digambar-gambar, ataupun yang menggunakan warna-warna mencolok. Nah, jadi selama saya bekerja, itu selalu amplopnya, either itu amplop transparan yang plastik putih itu, yang bening, atau amplop berwarna coklat polos pada umumnya. Itu yang biasanya saya terima. Saya belum pernah sih ngelihat yang warna-warni. Dan menurut saya pun itu bukannya bikin menarik ya. Itu malah terlihat tidak begitu profesional karena kan kita melamar kerja itu kita ingin menunjukkan bahwa oh ini loh kita dengan apa yang dengan data yang kita punya yang kita bawa ke sana untuk melamar pekerjaan. Jadi harus yang dalam bentuk profesional begitu. Kalau misalnya melalui online bahkan yang menurut saya menarik, itu cukup subjeknya adalah nama dan posisi yang dilamar. Itu menurut saya udah cukup menarik. Itu udah menurut saya cukup informatif untuk saya buka emailnya. Kalau misalnya yang macam-macam, kadang saya pernah penerima lamarannya ditulis panjang banget, lamaran, nama, kemudian asal universitas, kemudian ada nomor HP-nya juga. Itu bahkan terlalu over. Jadi cukup nama dan posisi saja itu udah menarik bagi saya. Berarti pernyataan tadi tuh kurang tepat gitu ya Bu Nia ya? Bisa dibilang demikian, ya kurang tepat. Saya belum pernah juga sih menemukan hal yang seperti itu. Cuma saya kurang tahu kalau misalnya yang lain, tapi itu juga kurang benar sih. Oke. Kalau ketika ngelamar kerja sendiri itu kan pasti terkadang ada ngomongin CV, resume, atau juga surat lamaran kerja. Kalau bedanya ketiganya ini apa aja sih, Bu Nia? Jadi, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas CV dan resume yang sering banget orang samakan begitu. Kalau misalnya CV dan resume itu adalah saya suka mengibaratkan seperti kakak dan adik ya, karena mereka ini sebenarnya hampir-hampir mirip, tapi mereka beda gitu loh. Kalau misalnya CV, biasa kan kita sebut sebagai data riwayat hidup gitu. Kalau CV ini dia sudah terstruktur, dia punya dari alamat, nama, pendidikan, kemudian skill dan lain sebagainya itu sudah ada strukturnya gitu loh, ada poin-poin pentingnya. Kalau misalnya resume itu adalah sebuah cerita hidup kita yang dibikin seperti paragraf, lebih singkat, lebih padat, dan lebih ke menceritakan jatuhnya. Dan di resume itu biasanya adalah ajang di mana para pelamar akan mempromosikan nih dirinya. Misalnya di resume itu biasa mereka tulis kalau saya bisa ini, saya bisa itu. Jadi lebih ke mempromosikan dirinya melalui kata-kata. Dan itu biasanya dalam bentuk paragraf. Kalau CV kan dalam bentuk bullet point biasanya. Itu bedanya. Kalau misalnya dengan surat lamaran. Nah, surat lamaran ini sama, itu seperti surat pada umumnya. Jadi ada pembuka, ada tujuan, dan juga ada kata penutup. Apa isi dari surat lamaran itu? Surat lamaran itu isinya mengatakan bahwa apa sih tujuan surat ini gitu loh. Ada di tangan HRD misalnya. Tujuannya adalah untuk melamar ke posisi ini. Tuliskanlah nama, alamat, nomor HP yang bisa dihubungi, kemudian seperti penutup surat pada biasanya. Cuman itu aja sih surat lamaran. Itu sih bedanya antara CV, resume, dan surat lamaran. Oke, kalau yang kedua itu tadi mirip tapi beda. Oke, kalau kita ngomongin CV nih, karena
lebih sering untuk perusahaan tuh meminta CV gitu ya Bu Nia ya? Benar, karena CV itu kan lebih lengkap sebenarnya daripada resume. Dan resume ini pun bentuknya itu tentatif gitu. Dia tidak bisa, ya kalau misalnya CV itu bisa satu template untuk dilamar ke beberapa perusahaan. Tapi kalau misalnya resume ini beda perusahaan, beda lagi template-nya, beda lagi resumenya, beda lagi gaya penulisannya. Oh, seperti itu. Jadi memang harus mengikuti format dari perusahaan gitu atau gimana, Bu Nia? Oh enggak. Jadi kan mungkin di perusahaan A dia melamar sebagai accounting contohnya. Di perusahaan B dia juga melamar sebagai accounting, tapi accountingnya mungkin di pajak. Jadi nanti di tulisan di resumenya itu tujuan dan posisi yang dilamarnya itu kan berbeda. Nah, itu juga karena itu yang bikin beda karena kan dia melalui kata-kata begitu. Dia melalui paragraf seperti itu. Kalau ngomongin soal CV nih Bu Nia, kok CV tuh sebaiknya itu ditulis tangan atau diketik? Jadi kalau kalau iya boleh ditulis tangan nih, itu lebih baik mana antara CV dari kertas yang beli atau kertas yang kita buat sendiri? Jadi semuanya kita tulis. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ditanya nih, baiknya CV itu ditulis tangan atau diketik? Saya sebagai HRD lebih prefer untuk membaca CV yang diketik. Karena karena of course terlihat lebih rapi, terlihat lebih tersusun gitu. Jadi saya juga jelas nih bacanya. Kalau tulisan tangan kan kadang-kadang ada yang bisa dibaca, ada yang bisa dibaca seperti itu. Nah kalau misalnya untuk template CV sendiri ada yang tulis tangan dari kertas buatan sendiri atau yang dijual di toko buku gitu. Dulu waktu saya masih kerja di kantor di perusahaan, itu saya juga nerima tuh beberapa CV yang dia tuh tinggal isi doang gitu. Udah ada template-nya dia beli, tinggal isi tuh dia isi nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu sangat kurang menarik. Baik. Karena itu kayak effortless gitu. Dia cuma tinggal feeling doang nih apa yang udah ada template-nya. Jadi itu kurang menarik menurut saya. Dan biasanya pun orang-orang yang tinggal beli template di toko buku, template CV di toko buku, itu biasanya adalah lulusan SMA atau SMK seperti itu. Nah, sangat disayangkan kalau misalnya dia lulusan S1, tapi dia tetap menggunakan CV yang beli di toko buku. Sekarang itu banyak kok website yang menyediakan jasa pembuatan CV gratis gitu. Kita tinggal pakai template dari website, nanti kita tinggal save aja filenya, itu lebih bagus daripada yang beli di toko buku kayak gitu. Oke, jadi kalau beli itu emang kerasa effortless banget ya. Gak ada usahanya, tinggal ngisi aja langsung kumpulin gitu. Benar. Baik, kalau dalam CV sendiri ada nggak sih Bu Nia untuk jenis fontnya? Misalnya lebih baik kamu pakai ini aja biar nanti HR bener-bener ngelirik CV kamu. Ada nggak font-font tertentu gitu Bu Nia? Jadi kalau menurut saya pribadi ya, saya sih tidak pernah. Yang penting enak itu dilihat. Dan font yang menurut saya enak dilihat itu adalah font-font bawaannya Microsoft Office sendiri. Contoh seperti Times New Roman, itu kan font bawaan dari Microsoft ya. Jadi itu tuh udah kayak ngerasa itu udah sering dipakai, dan ketika saya ngebaca CV dengan font itu juga jadi enak gitu dibaca. Dan Calibri itu juga sama. Itu juga font bawaan Microsoft. Itu juga sama, kalau misalnya saya ngebaca yang, saya udah bisa tahu yang mana Times, yang mana Calibri, itu enak aja dibaca ketimbang font-font yang lain gitu. Jadi fontnya jangan sampai milih yang miring-miring atau yang mungkin lebih menurut mereka berseni gitu. Itu sebaiknya dihindari gitu ya Bu Nia ya. Jadi nanti tergantung lagi nih, misalnya nih ya, kan CV itu banyak ya poin-poin pentingnya nih. Kalau misalnya ada yang berbahasa Inggris, bolehlah kita kasih garis miring. Terus kalau misalnya nama, bolehlah kita bold, atau bolehlah kalau nama itu ganti ke font-font yang agak menarik lah. Contohnya kan banyak tuh font-font yang agak tulisan besar semua, atau Comic Sans itu juga boleh. Tapi untuk secara keseluruhan,
bullet point yang lain itu sebaiknya font-font formal aja, kayak Times atau Calibri gitu. Gak masalah kalau misalnya mau menghitamkan, atau mau menggaris miring, atau mau ngasih underline, italic, dan lain sebagainya, tapi hanya pada poin-poin tertentu. Misalnya ada bahasa Inggris, maksudnya ada kata-kata yang menggunakan bahasa Inggris, boleh dikasih garis miring, kayak gitu. Baik, berarti memang boleh tapi harus tepat penempatannya begitu ya Bu Nia? Benar, begitu. Ya. Oke, kalau dalam CV sendiri, apakah menempelkan atau menyisipkan foto di CV itu wajib nggak sih? Kalau wajib memang, kalau emang benar-benar itu diharuskan, itu foto seperti apa yang harus ditempelkan di CV itu sendiri? Apakah kayak foto KTP gitu, atau yang penting bebas aja lah, yang penting sopan? Jadi saya pernah ngedengar kalau misalnya di Indonesia itu foto itu masih wajib, nggak masih wajib sih, kayak sebuah keharusan gitu. Sebaiknya ada di CV. Nah, kalau di Indonesia dan untuk perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan-perusahaan lokal gitu, mereka masih kayak ngelihat foto itu sebagai poin penting dalam sebuah CV. Tapi itu nanti tergantung lagi, misalnya si pelamar ini ngelamarnya di perusahaan-perusahaan MNC atau perusahaan-perusahaan luar. Contoh nih ada perusahaan dari, misalnya perusahaan India misalnya. Maaf. Kalau misalnya perusahaan India, itu mereka bahkan nggak mau ada foto gitu. Jadi nanti disesuaikan lagi sama perusahaan apa sih yang mereka lamar. Tapi secara garis besar untuk di Indonesia sendiri, CV itu masih penting untuk ditaruh di, maksudnya foto itu masih penting ditaruh di CV. Dan foto seperti apa yang harusnya ditempel nih di CV, itu sebaiknya foto-foto formal. Jadi foto-foto berlatar putih, merah, atau biru, dan menggunakan pakaian formal. Itu biasanya yang bagus. Dan fotonya juga jangan gede-gede ditempelnya gitu. Agak-agak ukuran pas lah, nggak gitu besar, nggak gitu kecil juga. Dan jangan foto close up gitu. Jadi foto agak berjarak sedikit. Nah, itu yang paling bagus menurut saya. Oke, kalau berarti nggak foto KTP nggak apa-apa ya, Bu Nia? Nggak foto KTP nggak apa-apa. Yang penting fotonya formal. Kalau foto KTP itu kan biasanya tuh terlalu close up ya. Betul. Nah, biasanya kalau terlalu close up kan ketika kita HRD kita buka gitu ya fotonya, agak langsung kaget. Tidak agak bergaya. Kita nggak masalah sih untuk foto, yang penting bebas rapi, sopan gitu, enak dipandang dan nggak terlalu close up, itu yang paling penting. Baik, kalau di CV sendiri itu kan ada part pengalaman pekerjaan. Nah, di situ boleh nggak sih kita menyisipkan pernah magang di sini atau volunteer ini? Karena umumnya kan fresh graduate juga belum mempunyai pengalaman pekerjaan begitu. Iya, kalau menurut saya tentang volunteer atau magang itu benar-benar penting ya untuk disisipkan di CV bagi CV-CV anak-anak yang fresh graduate. Karena itu adalah model mereka. Itu adalah model mereka bahwa sebelumnya saya pernah loh magang di sini, atau sebelumnya saya pernah loh ikut volunteer ini gitu. Itu jadi nilai sosial dan nilai pengalaman dari CV mereka yang akan mereka bawa ke perusahaan untuk meyakinkan perusahaan bahwa saya walaupun seorang fresh graduate tapi saya setidaknya ada pengalaman kerja gitu. Nah, masalahnya adalah apakah volunteer atau magangnya itu relevan atau tidak dengan perusahaan tersebut. Seperti itu. Misalnya nih, dia itu magangnya di kalau saya bilang mungkin di perusahaan industri ya. Tapi nanti mereka ngelamar kerjanya di bukan perusahaan industri gitu, di perusahaan yang lain, misalnya perusahaan seni atau atau e-commerce gitu, kan agak berbeda gitu. Nah, kalau misalnya terlalu banyak nih dia magangnya di perusahaan yang tidak relevan, itu nggak perlu dimasukin semua. Jadi masukin beberapa aja yang kira-kira perusahaan magangnya itu agak bagus, terus magangnya agak cukup lumayan lama, dan agak relevan, itu boleh dimasukin ke CV. Tapi kalau misalnya magang-magang yang nggak begitu relevan atau magang-magangnya cuma ngisi waktu kekosongan, itu nggak perlu dimasukin karena nanti bakal penuh nanti CV-nya. Juga nggak ada sangkut pautnya kan dengan pekerjaan yang dia lamar kayak gitu. Oke, berarti malah
sertifikat yang nggak relevan itu nggak boleh dicantumkan di CV gitu ya Bun ya? Jadi kalau misalnya sertifikat, nah sertifikat ini kan ada banyak modelnya ya, ada banyak macam ya. Ada sertifikat seminar, terus juga ada sertifikat pelatihan gitu ya. Kalau misalnya sertifikat seminar, waktu kuliah nih, yang nggak penting-penting banget atau cuman sebagai peserta, itu nggak usah dimasukin. Oh, jadi sertifikat peserta nggak diperlukan ya? Nggak diperlukan, nggak perlu. Nah, jadi biasa kita juga nggak suka ngeliat sih, karena kita tahu biasanya tuh di kampus-kampus itu syarat kelulusan kan harus ada, saya kurang tahu sih, tapi biasanya kita ngelihat syarat kelulusan ada 10 sertifikat misalnya setiap kampus, biar dia bisa lulus. Nah itu nggak perlu, itu nggak perlu dimasukin, karena itu juga tidak relevan, kita juga nggak tahu itu untuk apa gitu, karena kan sebagai peserta. Nah tapi kalau misalnya dia punya sertifikat pelatihan gitu, legal, atau dia punya pelatihan profisiensi apa gitu, nah itu boleh dimasukin, karena itu ada nilainya. Oke, jadi jangan memasukkan sertifikat kalau cuma jadi peserta gitu ya. Iya benar. Oke, terus ketika dalam pembuatan CV nih Bu Nia, boleh nggak sih kita menulis CV menggunakan bahasa Inggris, tetapi bahasa Inggris kita itu masih basic banget sebenarnya masih setengah-setengah, belum mumpuni, tapi kita nulisnya pakai bahasa Inggris di CV-nya. Kalau misalnya saya pribadi ya, untuk anak-anak yang lulusan S1 contohnya misalnya, dia mau ngelamar kerja, saya malah lebih suka kalau mereka menggunakan CV dengan bahasa Inggris. Karena pertama, CV dengan bahasa Inggris itu terlihat lebih unggul daripada CV dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, mereka terlihat satu level di atas gitu untuk CV-CV biasanya. Jadi mereka agak termasuk CV yang cukup spesial karena mereka berani untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk masalah mereka itu bagus atau enggak, atau mumpuni atau enggak bahasanya, itu kan nanti di CV itu sudah terlihat ya, di kolom skill atau di kolom kemampuan kan biasanya ditulis nih, level bahasa Inggrisnya itu basic kah, atau B1 atau B2 kan ada terlihat di situ. Jadi nanti biasanya HR juga pasti bakal nge-cross check balik gitu. Cuman dengan menggunakan atau dengan mensubmit CV menggunakan bahasa Inggris, itu sudah menjadi nilai plus sendiri gitu. Karena itu lebih dilirik, lebih suka tuh, oh di bahasa Inggris nih, berarti setidaknya dia ngeluarin effort lebih untuk menerjemahkan misalnya dari CV Indonesianya ke CV Inggrisnya kayak gitu. Baik, jadi sebenarnya ada poin lebih ketika kita menulis CV dalam bahasa Inggris. Benar. Dan tadi kalau level bahasa Inggrisnya itu lebih baik ditulis B1, B2. Kalau seumpama nih Miss ditulisnya pakai titik-titik kayak ada 4 titik, bahasa Indonesia 5 titik. Itu gimana menurut Bu Nia? Jadi begini, kalau misalnya dalam CV ya kan kita ada kolom kemampuan atau skill. Itu di-apply ke semua deh, ke level bahasa atau ke level dia bisa misalnya punya skill di Microsoft Word atau dia bisa punya skill di yang lain, di Python atau di aplikasi atau di software apapun, itu tidak disarankan menggunakan tuh titik-titik atau bintang-bintang gitu. Itu kurang menarik gitu, karena misalnya nih dia nulis bahasa Inggris, dia di bintangnya ada 3 gitu. Ini bintang 3 ini bintang apa gitu. Ini levelnya kita paham sebenarnya dengan membaca, oh mungkin dia intermediate gitu ya. Mungkin dia agak sedang-sedang. Tapi kan atas dasar apa gitu, apakah dia punya sertifikat yang menunjukkan bahwa nilainya berapa gitu untuk bahasa Inggrisnya. Jadi itu kurang menarik bagi saya, Dan sebaiknya pun menurut saya kalau misalnya untuk sertifikat bahasa, itu kalau misalnya dia punya sertifikat, ditulisin aja dia B1 atau B2. Kalau misalnya untuk Microsoft Office, itu kan kadang kita nggak punya sertifikatnya nih ya, tapi kita paham nih cara menggunakannya nih. Nah, biasanya saya lebih suka kalau dia nulisnya itu antara di level basic, atau di level intermediate, atau di level advanced gitu, ketimbang titik-titik atau bintang-bintang kayak gitu. Itu kurang menarik menurut saya. Wah, ilmu baru banget nih soal CV. Ternyata jangan pakai titik-titik gitu ya. Ternyata harus lebih baik levelnya B1, B2. Itu lebih menarik perekrut. Soalnya kayaknya
titik-titik atau bintang-bintang itu model-model lama deh. Itu CV Iya. model-model lama gitu. Kayaknya zaman-zaman sekarang udah nggak, udah jarang sih yang make bintang-bintang, titik-titik. Kalaupun masih ada, agak kurang menarik aja gitu dilihatnya. Sekarang tadi kan kita udah bahas CV nih. Sekarang temennya CV itu ada surat lamaran juga. Kalau surat lamaran nih Bu Nia, sekali lagi mau tanya, itu lebih baik diketik atau ditulis tangan? Saya bakal ngejawab tetap diketik sih, diketik. Nah, saya punya teman, kita juga sesama HR di beda perusahaan. Nah, kalau dia lebih suka surat lamaran yang ditulis tangan, karena ada beberapa pekerja, karena dari tulisan tangan itu dia bisa ngebaca gitu, dia bisa ngebaca apakah ini orang kira-kira kerjanya bagus, atau ini orang adalah tipikal orang yang konsisten, atau apakah ini orang yang bertanggung jawab kayak gitu dari tulisan tangannya. Jadi itu sebenarnya laki-lakian ya, tergantung siapa yang memeriksa isi daripada amplop lamaran itu sendiri. Tapi kalau misalnya saya pribadi, saya lebih suka diketik. Dan zaman sekarang pun kayaknya orang-orang lebih suka diketik ya, karena kan kalau misalnya diketik kan, iya, jadi lebih gampang juga kita ngebacanya, lebih rapi gitu. Oke, tapi mungkin ada beberapa HR juga yang menginginkan surat lamaran itu ditulis. Karena kan sepertinya ada juga ya Bu Nia untuk membaca karakter seseorang dari tulisan tangan. Benar, jadi ada beberapa juga yang mereka prefer ditulis. Jadi sebenarnya nggak bisa digeneralisasi ya. Saya juga nggak bisa mengatakan, oh lebih baik diketik komputer, oh lebih baik ditulis tangan, karena kan beda HR, beda preference gitu. Cuman sebagian besar itu lebih prefer untuk membaca yang udah diketik aja gitu, lebih gampang gitu. Oke. Kalau dalam surat lamaran sendiri nih Bu Nia, apakah dalam menulis surat lamaran itu harus mengikuti format dan bahasa yang digunakan oleh perusahaan gitu Bu Nia? Enggak ya. Jadi untuk surat lamaran sendiri itu tidak ada format khusus dari perusahaan. Saya juga nggak tahu, pemahaman saya itu tidak ada format khusus dari perusahaan. Yang ada itu biasanya perusahaan tuh suka ngebaca surat lamaran dengan format-format surat pada umumnya. Yang seperti di awal saya sampaikan, itu ada pembuka, ada isi dan tujuan, kemudian ada penutup. Itu aja sih yang paling penting dari surat lamaran gitu. Oke, kalau mau ngelamar kerja nih Bu Nia, jadi apa aja sih yang perlu dilampirkan dalam surat lamaran kerja? Oke, jadi untuk surat lamaran kerja itu sendiri ya, biasanya yang dilampirkan di surat lamaran itu kurang lebih dengan yang dilampirkan di CV. Cuman ini agak versi singkatnya ya di surat lamaran. Jadi nggak perlu terlalu banyak yang dilampirkan. Yang paling penting itu adalah nama, kemudian alamat, kemudian nomor HP atau alamat email yang bisa dihubungi, dan pendidikan. Itu sih yang 4 poin yang lebih penting, yang sering dicek sama si HR ketika ngebaca surat lamaran. Oh, mana nih nama, alamat, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi yang paling penting, dan pendidikan, itu aja. Yang lain seperti skill, level dan lain sebagainya itu kita bisa ngecek di CV-nya. Kalau ini nih Bu Nia, untuk melamar kerja via online, itu apa aja sih yang perlu dicantumkan agar si perekrut itu tertarik sama kita, atau juga kita bisa meyakinkan si perekrut bahwa kita tuh mampu gitu loh. Online ya. Oke, kalau online itu sama sih. Biasanya kan, online ini balik lagi antara dia daftar online-nya itu melalui website seperti pencari kerja, atau dia daftar online-nya langsung ke email si perusahaan. Tapi secara general itu sama saja kayak CV. Kemudian yang paling penting yang harus disubmit adalah CV dan surat lamaran. Itu sih yang menurut saya paling penting dan paling utama. Nanti biasanya kalau misal ada dokumen-dokumen yang diinginkan di perusahaan, itu nanti akan menyusul kayak gitu. Itu untuk via online. Oke, jadi sebenarnya hampir-hampir sama begitu ya Bu Nia? Hampir-hampir sama. Nggak perlu bahkan menurut saya pun untuk yang online ya, nggak perlu disubmit semuanya, kayak sertifikat atau
foto KTP atau foto pribadi itu nggak perlu di-update semuanya. Cukup CV dan surat lamaran. Oke, baru ketika nanti interview, ada panggilan interview di bawah semua gitu ya Bunia. Benar. Gimana nih Bunia kalau ada case seperti ini? Jadi misalnya kita mau daftar tim kreatif, tapi nggak punya prestasi di bidang itu. Nah, kita punyanya pengalaman magang. Kira-kira kita mau meng-apply di situ tuh memungkinkan atau enggak? Memungkinkan sekali menurut saya. Nah, biasanya nih kalau misalnya perusahaan-perusahaan kreatif gitu ya, perusahaan-perusahaan desain atau perusahaan-perusahaan teknologi, biasanya tuh mereka bahkan ngelihatnya itu bukan hanya CV atau surat lamaran, tapi biasanya mereka juga ngelihat proposal, portofolio daripada si pelamar itu sendiri. Nah, ini agak beda nih case-nya dengan melamar kerja di perusahaan-perusahaan biasa gitu. Karena kan kalau misalnya perusahaan biasa, itu pengalamannya pengalaman seperti biasa gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan kreatif atau mau daftar di tim-tim kreatif, itu yang biasanya mereka lihat adalah portofolio atau lembar kerja yang sebelumnya pernah dilakukan. Jadi tidak masalah nih, misalnya dia punya pengalaman atau enggak, tapi dia pernah membuat portofolio yang bagus atau dia pernah membuat desain-desain yang bagus. Jadi itu udah bisa menjadi tolak ukur bagi si perusahaan, apakah si perusahaan mau meng-hire si kandidat tersebut atau tidak gitu. Yang penting portofolionya ada gitu biasanya untuk tim kreatif gitu. Baik. Nah, satu lagi juga ada pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh banyak pelamar kerja, yaitu kenapa sih perusahaan itu sering banget mencari kandidat yang umurnya masih muda atau dibatasi umurnya. Padahal kan yang membutuhkan biaya banyak itu yang umurnya sudah bukan tua ya, dewasa seperti itu ya. Mereka yang lebih membutuhkan untuk biaya keluarganya lah dan lain-lain. Nah, itu gimana Bunia? Ya ini sebenarnya benar gitu. Dulu saya juga kerja dan sebagian besar lamaran atau lowongan pekerjaan yang saya lihat juga ada batas umurnya, dan most likely mereka lebih senang mencari yang muda-muda. Kenapa? Karena yang pertama, biasanya tuh yang muda-muda itu gesit gitu kerjanya. Gesit, terus mereka itu cepet belajarnya, kayak nggak perlu waktu lama lah buat ngajarin satu hal gitu. Terus mereka juga gampang diatur, dan mereka tuh lebih fleksibel karena mereka belum punya tanggungan misalnya atau belum berkeluarga. Jadi waktu kerja mereka itu lebih fleksibel. Beda sama yang udah berumur. Dan kalau misalnya yang udah berumur pun itu kan cenderung untuk di level-level tertentu. Jadi nanti balik lagi, kalau misalnya perusahaannya butuh level-level SPV atau level-level manager, mereka pasti cari yang umurnya udah mateng gitu. Tapi kalau misalnya level entry yang baru-baru, itu mereka cenderung mencari yang muda karena mereka lebih suka ngajarin hal baru dan mereka lebih berharap bahwa si karyawan itu cepat belajarnya gitu. Kalau misalnya udah tua kan biasanya agak lama ya, walaupun mereka punya pengalaman kan belum tentu kan sama antara pekerjaan di tempat sebelumnya dan pekerjaan di kantor yang sekarang. Betul. Jadi itu ya jawabannya kenapa selama ini perusahaan selalu membatasi umur, dan biasanya juga yang dipilih itu yang muda-muda begitu. Iya. Dan terakhir nih Bunia, kasih tips dong dan sarannya buat para job seeker ini yang sedang berusaha untuk menaklukkan hati para HR agar diterima di tempat kerja yang diinginkan, itu apa? Yang pertama dan paling utama adalah menurut saya itu jujur ya. Jujur di sini itu jujur ke diri sendiri dan jujur juga ke CV yang kita buat. Bahwa CV itu adalah sebenar-benarnya apa yang kita bisa, apa yang sudah kita laksanakan atau yang sudah kita kerjakan dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita sudah jujur nih, kita sudah membuat CV dan lain sebagainya, kita siapkanlah desain sebagus mungkin, menulis surat lamaran serapi mungkin, atau resume juga ditulis semenarik dan semenjual mungkin gitu. Itu yang harus
dipersiapkan yang paling utama oleh si calon kandidat atau si calon pelamar kerjaan. Terus selanjutnya, saya nggak tahu ya, mungkin karena ini pandemi, jadi banyak job fair yang di-cancel gitu. Kan tapi sekarang udah banyak yang online, dan menurut saya lebih sering ke, kalau misalnya udah buka gitu job fair-nya, lebih sering ke job fair. Karena di job fair itu kita bisa belajar banyak banget dari gimana, apa maunya perusahaan, karena masing-masing perusahaan itu pasti beda-beda tipenya, antara di perusahaan teknologi itu seperti apa sih sistem rekrutmennya, atau perusahaan manufaktur itu gimana sih proses rekrutmennya, atau perusahaan kayak sejenis startup itu gimana sih rekrutmennya. Jadi kita harus tahu dulu ke perusahaan apa yang akan kita lamar, dan sistematika proses prosedur mereka itu seperti apa. Kemudian saya juga mau menekankan bahwa sebelum kita melamar di satu posisi dan di satu perusahaan tertentu, itu harus cek dan recheck. Cek dan recheck job deskripsinya, job spesifikasinya, kemudian background dari perusahaannya, kemudian posisi yang dilamar. Jadi harus detail gitu. Misalnya dia pengen ngelamar di posisi ini dan di perusahaan yang ini. Ini kita juga harus tahu nih, misalnya perusahaan ini bergerak di bidang apa. Jadi nanti ketika proses interview, itu lebih menarik gitu buat HRD, karena si A ini ternyata dia udah riset duluan nih background perusahaan kita gitu. Kemudian sosial media ini sebenarnya hal-hal teknis ya, kayak sosial media si kandidat. Nah, si HRD itu biasanya ketika dia udah nerima lamaran, si HRD ini pasti ngeluarin skill-skill stalkernya nih, biasanya nih. Ini sering banget terjadi, termasuk saya sendiri. Jadi kita biasanya suka ngecek nih, kita langsung ngecek. Kalau misalnya dia punya alamat LinkedIn, kita langsung buka alamat LinkedIn-nya. Kalau misalnya nggak ada, kita biasa cek di Instagram dan Facebook. Mungkin kalau yang punya banyak waktu buat mencari di Twitter, monggo kita nyari di Twitter. Cuman Facebook, Instagram, sama LinkedIn itu kita suka ngecek. Kira-kira nih orang pasang foto profilnya yang gimana sih? Atau kira-kira ini orang recent postingan itu seperti apa? Atau recent dia suka share-share postingan itu seperti apa? Yang kayak gitu. Kemudian, kalau misalnya mungkin ketika interview ya, kalau misalnya mereka datang interview itu rapi dan bersih, itu lebih enak aja dipandang. Itu sih menurut saya tips dan trik untuk menaklukkan ya hati HRD ketika proses melamar dan ketika proses sudah masuk ke sesi interview kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Nia atas sharing tipsnya untuk mereka yang sedang berjuang menaklukkan hati para HR, dan dijamin tips ini ampuh karena langsung dari expertnya begitu. Baik, karena tadi bahasa Inggris itu lumayan diperlukan untuk dunia kerja, apalagi menurut Bu Nia ini ketika menulis surat lamaran kerja ataupun CV lebih baik menggunakan bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang ingin bisa belajar bahasa Inggris dari nol, bisa langsung join kelasnya YEC di shop.yec.co.id, dan nantinya teman-teman akan mendapatkan potongan 30% dengan memasukkan kode kupon yaitu NIA HRD. Sekali lagi, NIA HRD. Jadi akan mendapatkan potongan kupon atau potongan diskon sebesar 30%. Jadi nggak perlu bingung kemana-mana lagi, karena sekarang kan lagi COVID-19, bingung mau ikut bimbel offline tapi lingkungan sedang tidak mendukung, jadinya mending ikut secara online aja. So, terima kasih sekali lagi untuk Bu Nia sudah bergabung. Dan terima kasih juga untuk yang nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan juga komen kira-kira hal apa atau kamu mau ngapain nih ketika udah menerima salary atau gaji pertama kamu. Bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk share video ini. So, thank you very much. Bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah untuk request topik selanjutnya.